Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Walahu ma sakana fil laili wan nahar was-sami'ul alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم بها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini subuh Arban tanggal 13 bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Hari ini hari masuk Ayyamul Bid. Hari ini masuk puasa pertengahan di bulan Sya'ban. Ini adalah puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekalipun Nabi dalam keadaan safar. 13, 14, dan 15. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pada surah Al-Anfal, Al-Quranul Karim, surah Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan dua jaminan keamanan kepada kita. Keamanan dari apa? Keamanan dari dahsyatnya api neraka. Ada dua jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari dahsyatnya api neraka. Ayat itu berbunyi, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak menyiksa mereka. Jaminan pertama, Allah tidak melazab mereka. Wa anta fihim, sementara engkau berada bersama mereka, wahai Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah juga tidak mengazab mereka, tidak menyiksa mereka. Wahum yastaghfirun, sementara mereka selalu beristighfar. Apa jaminannya? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana fihim amanani. Kata Ibnu Abbas, ini adalah dua jaminan keamanan dari Allah Ta'ala. Aman dari dahsyatnya api neraka, bencana yang tidak ternilai dahsyatnya. Tidak ada bencana yang paling tinggi setelah kematian, setelah hari akhirat nanti, kecuali neraka. Kemudian Allah tawarkan kepada kita, karena Al-Quran itu turun kepada kita. Allah tawarkan kepada kita sejak zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ada dua macam yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang Allah tidak akan menyiksa.
Karena Ibnu Abbas Ibnu Abbas berkata, kana fihim amanani. Ini adalah dua jaminan keamanan. Apa dua jaminan keamanan? Pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah jaminan keamanan bagi orang yang hidup bersamanya. Keamanan daripada api neraka. Ayat 100 surah At-Taubah menyatakan, orang-orang yang aman daripada api neraka, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam, kalangan muhajirin dan kalangan ansar yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang aman karena Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Ta'ala. Allah menyiapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jemaah sekalian rahimakumullah, sehingga ayat ini adalah pernyataan dari Allah bahwa penghuni surga itu hanya terdiri dari 3 golongan. Adakah golongan keempat? Tidak ada. Adakah golongan yang ke-10? Apalagi? Dan kita harus masuk dalam 3 golongan itu. Golongan yang pertama muhajirin, sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Golongan yang kedua kaum Ansor, sahabat Nabi orang-orang Madinah yang menerima kedatangan muhajirin dengan baik. Wa qala ba'du ahli ta'wil, sebagian ahli tafsir berkata, siapa muhajirin dan ansor itu? Alladzina yusalluna fil ka'bain. Mereka yang pernah sholat dari 2 kiblat. Fil kiblatain, dari 2 kiblat. Sahabat yang pernah sholat dari 2 kiblat. Kiblat pertama Masjidil Aqsa, 17 bulan 3 hari. Sejak perintah sholat pertama, maka Allah memerintahkan tidak menghadap ke Baitullah, tapi menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa adalah tempat yang sangat-sangat bersejarah bagi umat Islam, di mana dalam melaksanakan ibadah sholat bukan ke Baitullah pertama kali kita berhadap. Selama 17 bulan berhadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Yang sekalipun akhirnya Allah Ta'ala perintahkan, mawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Alihkan wajahmu, hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian orang yang sholat di 2 kiblat itu, sahabat yang sholat di 2 kiblat itu adalah sahabat yang pernah sholat menghadap ke Baitullah. Kalau melihat pendapat ulama tafsir ini dan di kalangan sahabat yang menyatakan, artinya apa? Semua sahabat Nabi itu mendapat jaminan masuk surga. Mereka as-sabiqunal awwalun sempat salat menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian mereka salat menghadap ke Masjidil Haram yang berlaku sampai kita hari ini. Artinya tahun berapa habisnya kehidupan sahabat itu? Wafatnya Abdullah bin Zaid atau kunyahnya Abu Kilabah dari kaum muhajirin 104 Hijriyah. Kada ada lagi sahabat muhajirin setelah itu. Wafatnya Sa'al bin Sa'ad dari kaum Ansor tahun 99 Hijriyah. Jadi muhajirin 104 Hijriyah tutup, kada ada lagi. Ansor 99 Hijriyah, kada ada lagi. Ansar dimaksud orang-orang Madinah yang menerima kedatangan orang-orang Makkah. Artinya berbicara tentang muhajirin, berbicara tentang Ansor dalam ruang lingkup sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memerintahkan untuk mengikuti para sahabat itu dengan baik. Siap atau tidak siap, senang atau tidak senang dalam beragama, harus berkiblat kepada cara beragamanya sahabat. Pernah ditanya, Ustaz, kenapa jadi mengikuti sahabat?
karena mengikuti Nabi. Ia mengikuti sahabat itu mengikuti Nabi. Nabi adalah figur yang diikuti, sahabat adalah figur-figur pengikut. Kedudukan kita hari ini sebagai apa? Figur-figur pengikut. Kalau kita menjadi pengikut, ya seperti sahabat Nabi mengikutnya. Jangan bergeser dan tidak pernah berani melakukan satu apapun di luar daripada komando dan perintahnya Nabi. Dan para sahabat masa lalu mengalami apa? Mengalami berbagai macam bencana pada saat mereka keluar daripada komandonya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang dialami oleh para sahabat Nabi. Itu perang Uhud. Kemenangan sudah di depan mata. Pasukan Khalid bin Walid waktu itu masih memimpin panglima perang bagi orang kafir. Sudah kocar-kacir. Nabi berpesan kepada penjaga Jabal Rumat. Ada Jabal Rumat berdampingan dengan Jabal Uhud. Jabal Rumat itu lebih rendah. Biasanya jamaah umroh sampai masuk ke Jabal Rumat, naik ke Jabal Rumat itu. Nabi menempatkan 50 pemanah di atas Jabal Rumat. Pemanah yang tangguh-tangguh. Nabi katakan, kalian yang berada sebagai pemanah di atas Jabal Rumat ini, jangan turun sebelum diperintahkan turun. Sekalipun kami yang di bawah sudah dimakan burung, saking kalahnya, saking telaknya kekalahan, kami sudah dimakan oleh burung. Kalau belum perintah turun, jangan pernah turun. Ini yang sebagian tidak diperpegangi waktu itu. Pada saat satu kenyataan di hadapan mata umat Islam menang, orang kafir kocar-kacir meninggalkan harta rampasan perang. 50 yang ada di atas Jabal Rumat berniat untuk turun 40 orang. 10 orang istiqomah dengan apa yang dipesankan oleh Nabi. Jangan tinggalkan, kata Nabi, kecuali Nabi menyuruh untuk turun. Tapi 40 orang turun, mereka berpikir perang sudah usai. Perang sudah selesai. Pada saat 40 turun, Jabal Rumat yang dijaga oleh 50 pemanah, tinggal lagi 10 pemanah. Maka Khalid bin Walid dengan strategi perangnya yang luar biasa, akhirnya berputar ke sebelah kiri Jabal Rumat. Kemudian naik dari belakang. Mereka membunuh 10 orang yang ada di atas Jabal Rumat. Dan yang turun itu pun juga terbunuh. Terjadi berjatuhan. Tidak kurang dari 70 orang pasukan-pasukan Muslim wafat pada saat itu. Dan kenyataan kekalahan telah terjadi pada perang Uhud. Apa kuncinya? Mereka meninggalkan pesan yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau satu sunnah itu ditinggalkan, ada bencana. Bapak, bagaimana dengan hari ini beribu-ribu sunnah Nabi terabaikan? Bahkan sekian banyak sunnah-sunnah Nabi digantikan dengan sesuatu di luar sunnah yang menjadi ibadah dan amal-amal favorit bagi umat. Sahabat, satu sunnah tertinggalkan, terabaikan, maka terjadi kekalahan telak pada perang Uhud. Kejayaan umat Islam, kebangkitan umat Islam, sejauh mana kita memegang teguh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah katakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Engkau bersama mereka, wahai Muhammad. Mereka tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata para ulama ini, di samping mulianya Nabi bersama mereka, dan mereka mendapat jaminan tidak akan disiksa. Tentu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini tidak ada pada golongan kita. Kita tidak ada pada golongan mereka. Karena kita bukan muhajirin, karena kita bukan Ansor. Kita bukan orang yang berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita bukan orang yang hidup bersama Nabi di waktu Nabi masih hidup. Sekalipun banyak sekali hari ini yang menyatakan pernah melihat Nabi secara yaqadhah, secara mata telanjang, tidak tidur, bertemu Nabi dengan berbagai macam cerita. Bapak, Ibu rahimakumullah. Ini kemuliaannya Rasulullah SAW. Sahabat indah sekali berdiskusi dengan Nabi.
bertanya tentang jaminan-jaminan surga. Pada saat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sahabat Nabi, yang hidup sebatang kara, tempat tinggal tidak punya. Suatu hari dia mabit di Masjid Nabawi, tinggal di Masjid Nabawi. Kadang-kadang mabit di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tiap malam bejana-bejana tempat air dipenuhi di rumah Nabi, sehingga Nabi langsung mandi dan langsung wudu. Kadang-kali menimba air lagi. Senang Nabi dengan perilakunya salah seorang sahabat ini. Suatu hari Nabi berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Wahai Rabi'ah, salli." Rabi'ah, mintalah kepadaku sesuatu. Minta kepadaku sesuatu. Ini saling orang kesesayangan kah itu? Kamu kada hendak apa-apa kah? Hendak biasanya kah itu? Minta sesuatu kepadaku. Begitu kesempatan itu dibuka oleh Rasul untuk Rabi'ah boleh meminta. Dan apa pinta Rabi'ah? Ya Rasul, inni murafaqataka fil jannah. Yang saya pinta, saya ingin bersamamu di surga. Saya ingin bersamamu di surga, wahai Rasul. Kemudian Nabi berkata, "Au ghairu dzalik?" Adakah lagi permintaan lain pada itu? Nabi melihat Rabi'ah ingin ditunjang oleh keperluan-keperluan yang banyak dalam hidupnya yang pas-pasan. Dan jawabannya pada saat disuruh Nabi untuk meminta sama sekali tidak ada menyangkut tentang kehidupannya di dunia. Tapi inni murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Yang saya minta, saya ingin bersamamu di surga. Au ghairu dzalika, kata Nabi. Pintalah yang lain daripada itu. Wahai Rabi'ah, bayangkan jika kita yang disuruh Nabi berbolak-balik untuk minta. Mungkin kita lebih dulu mengutamakan kehidupan kita yang ada di dunia. Kemudian urusan akhirat, kita pinta yang belakangan. Tapi Rabi'ah tidak. Adakah lagi yang kamu pinta selain daripada itu? Wadaka ya Rasulullah, itu aja. Ulun kada minta apa-apa, wahai Nabi. Biar di akhirat kena ulun bersama sampian. Wa inna ala nafsika bikasratis sujud, kata Nabi. Bantulah aku, hai Rabi'ah, agar permintaanmu terwujud di surga bersama engkau memperbanyak sujud di waktu di dunia. Perbanyaklah sujud pada saat di dunia. Bapak, di mana letaknya sujud-sujud itu? Di dalam sholat. Setiap satu rakaat sholat, 2 kali kita sujud. Sholat subuh 2 rakaat, berapa kali sujudnya? 4 kali. Rakaat pertama 2 kali, rakaat kedua 2 kali. 17 rakaat dalam sehari semalaman sholat kita. Kali 2, 34 kali kita sujud. Sempurnakah sujud kita 34 kali? Atau ditambah lagi dengan sujud apa? Sujud sunnah sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah zuhur. Kemudian sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh. Sunnah rawatib itu berapa jumlahnya? 12 rakaat. Dikali 2 kali sujud, 24 kali sujud. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita untuk mengikuti Nabi. 34 salat wajib, 24 sunat rawatib. Berapa jumlahnya 34 lawan 24? 58. Ada lagi sujud yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Kecuali mereka dalam keadaan safar. Kalau mereka tinggal di tempat mereka di Madinah, tidak pernah tinggalkan itu. Sujud salat malam. Nabi Muhammad melaksanakan salat malam itu 11 rakaat. 11 kali 2 kali sujud, 22. 58 tambah 22. Genaplah 80 kali sujud.
Ini sujudnya para salafus saleh. Sujudnya orang-orang yang dekat dengan Nabi, mengikuti Nabi. Kalau sudah membayangkan sujud yang 80 kali ini, sakit rasanya kepala kita. Hampir tidak mampu kita mempraktekkan itu. Dan bukan hampir tidak mampu, banyak yang tidak mampu. Melengkapi 34 kali sujud sehari semalaman saja, tidak ada. Atau bahkan sama sekali tidak ada yang sujud dalam sehari semalaman. Alaika bikasratis sujud. Engkau ingin bersamaku di surga, perbanyak sujud. Wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Suatu hari, Mu'az bin Jabal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata, "Ya Mu'az, inni uhibbuka." Mu'az, ku menyayangimu. Tidak ada yang pernah mendapatkan ini kecuali orang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhadapan dengan Nabi, mereka menerima nasihat Nabi, doa-doa Nabi. Inni uhibbuka, wahai Mu'az, saya mencintaimu. Wa usika, dan saya berwasiat kepadamu, Allah tada'anna fi duburi kulli salatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu sudah kita baca setelah selesai sholat tadi. Aku menyayangi wahai Mu'az, dan aku nasihatkan kepadamu, jangan kamu pernah lupa setiap selesai sholat untuk membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perlu rasa kita yang ada dalam masjid ini menghafal itu semua. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi ba'da salat. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan dengan doa-doa seperti ini para malaikat heboh berbicara tentang dahsyatnya pengampunan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la ya Muhammad? Allah bertanya kepada Nabi pada saat Nabi bertemu dengan Allah di dalam mimpi, tapi itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dalam mimpi bertemu dengan Allah Ta'ala, pasti kena benar. Atani lailata tabarakata wa ta'ala. Dalam satu malam aku bermimpi bertemu Allah Ta'ala. Fi ahsani suratin, pada rupa yang terindah. Dan Allah berfirman kepadaku, Ya Muhammad, hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la. Hadis yang panjang, Pak, hadisnya. Engkau mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh malaikat di langit sana? Kata Allah Ta'ala kepada Nabi. Maka Nabi berkata, Ya Rabb, lah Tuhanku, ulun kada tahu. Kada tahu malaikat sedang bincang apa. Pandangan Nabi terbatas. Dari sebelah dinding Nabi kada melihat sama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faya yadaihi ala katifaihi. Allah Ta'ala meletakkan dua tangannya di atas dua bahuku. Bapak-bapak, jangan pernah membayangkan dua tangan Allah Ta'ala itu seperti kita. Imbas seperti apa? Jangan dibayangkan. Makin membayangkan makin sesat. Makin sesat. Ceritanya Allah taruh dua tangannya di bahu Nabi. Dan Nabi merasa dingin dada ini. Setelah merasa dingin, wa alima annama fis samawati wal ardh. Aku mengerti apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tahu peristiwa langit, tahu peristiwa bumi. Artinya Allah meletakkan dua tangannya di bahu Nabi, menandakan Allah membukakan hijab yang Nabi kada tahu. Habis itu Allah mengulang lagi pertanyaannya, seperti pertanyaan yang pertama. Hal tadri, apakah engkau sudah tahu Muhammad? Mata tahtasimul mala'ul a'la, apa yang sedang diperbincangkan malaikat di tempat yang tinggi sana, di langit sana. Na'am ya Rabb, kata Nabi, betul ya Allah, engkau sudah bukakan hijab. Hamba sudah tahu malaikat sedang bincang apa di langit sana. Fil kafarat wad darajat. Malaikat sedang bincang tentang pengampunan bagi umatku ya Allah.
Dan malaikat sedang berbincang tentang pengangkatan derajat dari umatku, ya Allah. Amal kafarat, kemudian kata Nabi, pengampunannya itu, ya Allah, bersumber dari 3 macam. Apa 3 macam itu? Yang pertama, al-muqsu fil masjid ba'da salah. Bertahan di masjid, al-muqsu al-i'tikaf, i'tikaf fil masjid. Duduk di masjid selesai sholat. Jangan cepat angkat kaki setelah salam. Bertahan 5-10 menit di masjid. Berzikir dengan zikir yang kada panjang. Pendek zikirnya. Istighfarnya setelah salam berapa kali? 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan dibaca 300 kali, terlalu lama. Seolah-olah apa yang Nabi sampaikan tidak sempurna. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalal wa ikram. Ini yang dimaksud bertahan di masjid setelah salam. Dan itulah pengampunan. Jadi hari ini bapak-bapak, kita yakin apa yang kita duduk-duduk bersama, ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, pengampunan itu dari Allah pada saat umatku wa kasratul aqdam, membanyakkan langkah kaki menuju masjid. Artinya apa? Yang tempatnya makin jauh dari masjid, maka makin besar ganjaran pahalanya, pengampunannya. Yang tempatnya makin jauh, sekalipun ukurannya hari ini bukan langkah kaki lagi. Bayangkan piat, yang jauh-jauh pakai langkah kaki yang 7 bagiannya sampai ke sini. Isbagul wudu iddal makari. Pada saat orang memperbaiki wudu, pada saat dia tidak suka berwudu. 3 ini dosa umatku berjatuhan. Dosa umatku diampuni. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menimpali apa yang Nabi ceritakan. Fa'in fa'alta zalika ya Muhammad. Jika umatmu melakukan itu, wahai Muhammad, asya bi khairin wa mata bi khairin. Dia mendapatkan kehidupan yang terbaik dan kematian yang terbaik. Maka kata para ulama mengatakan, hadis ini adalah resep untuk kebaikan dunia dan akhirat. Lakukan itu, umatmu mendapatkan kehidupan yang terbaik dan kematian yang terbaik. Jemaah sekalian rahimakumullah. Inilah kemuliaan hidup Rasul, sahabat Nabi pada saat dia hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan akhlak dan budi pekerti Nabi yang sangat indah, yang tidak pernah terpancing oleh emosi dan kemarahan. Sekalipun Nabi diperlakukan dengan perlakuan yang logika manusia harus marah. Ketemu Baduy dari desa, di bahu Nabi ada selendang yang bagus. Maka Baduy tadi menarik selendang sampai merah leher Nabi Muhammad SAW. Di penggulu Nabi dihembusnya. Tidak marah Nabi, tapi Nabi tersenyum. Kenapa kamu lakukan seperti itu, sahabatku? Apa kata si Baduy Arab desa ini? Ya Rasul, saya mau selendang itu. Ulun hendak minta. Coba maka baik-baik, Pak. Bagusnya Nabi selendang piat, maulah pian memberi. Tapi dengan etika budaya berbeda, dihembusnya. Ulun hendak selendang itu. Sahabat bereaksi marah dengan perilaku seorang Baduy itu. Dan Nabi katakan, ambillah selendang itu. Tidak terpancar rahmat kemarahan di muka Nabi Muhammad SAW. Baduy masuk Masjidil Haram, rupanya kebelat, hendak benar kencing. Cukup mereka mojok, kemudian kencing dalam masjid. Sahabat sudah mau eksekusi, dipukuli aja sudah dalam masjid kami. Kata Nabi tidak menyelesaikan, ambilkan 1 timba air dan siramkan. Ahlak-ahlak yang seperti ini disaksikan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Inilah kemuliaan hidup bersama Nabi. Khairun nasu qarni, sumbal ladzina yalunahum, sumbal ladzina yalunahum. Manusia yang terbaik hidup pada zamanku dan zaman setelah itu dan zaman setelah itu. Yang kedua, jaminan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah
tidak menyiksa mereka manakala mereka beristighfar. Apa kata Ibnu Qayyim? Falamma zahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Nabi sudah wafat, maka hilanglah satu jaminan. Artinya, hilanglah satu jaminan. Tinggal jaminan yang kedua. Dan jaminan yang kedua ini juga ada pada sahabat dan ada pada kita. Allah menjamin tidak akan menyiksa selama kita selalu menekuni beristighfar. 100 kali dalam sehari Nabi tidak pernah abaikan istighfar. Dan kata para ulama, istighfar yang Nabi ucapkan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seperti istighfar yang disaksikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal oleh seorang penjual roti yang dari membuat adonan roti, membakar roti, menjual roti, maka dia tidak pernah berhenti beristighfar bermalam-malam. Imam Ahmad yang berniat mampir di rumah penjual roti ingin istirahat dan tertidur lelap, ternyata semalaman kada kau guring. Dan dia temui penjaga roti itu, sejak kapan kamu mengamalkan istighfar ini? Rupanya nyaring, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, bermalaman. Penjual roti berkata, sejak aku masih muda, sampai aku setuha kita ini. Rupanya Imam Ahmad dan penjual roti memiliki umur yang tidak banyak berbeda. Makin heran Imam Ahmad Ibn Hanbal. Amalan tidak diamalkan 1-2 bulan, tapi 2-30 tahun diamalkan. Kata Imam Ahmad, apa yang kamu dapatkan dengan istighfar seperti itu? Maka penjual roti berkata, aku yakin dosaku akan diampuni, dan yang hari ini ku dapatkan semua hajat-hajatku diijabah oleh Allah Ta'ala. Mempercepat permintaan dan ijabah kita. Hajat kita diijabah oleh Allah. Hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika lambat, kita sabar, kita berhusnuzan kepada Allah. Mempercepat permintaan kita diijabah oleh Allah, maka isi hidup ini dengan istighfar. Apa di antara hajatmu yang belum Allah kabulkan? Kata seorang penjual roti, satu lagi yang belum Allah kabulkan. Aku meminta kepada Allah agar aku dipertemukan dengan seorang ulama besar Madinah, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Setelah aku bertemu dengan dia, berarti habis semua hajatku dikabulkan. Bapak, dahsyatnya istighfar itu. Kata Imam Ahmad, rupanya dengan istighfar yang kamu ucapkan, Allah membangkitkan semangatku untuk datang ke Irak ini. Sehingga hari ini aku bertemu denganmu. Dengan istighfar, aku adalah Ahmad Ibn Hanbal yang Allah hantarkan ke hadapan. Dahsyat luar biasa. Dan Allah menjamin selama kita beristighfar, Allah tidak akan menyiksa. Allah tidak akan mengazab. Perlu simpulkan Bapak hadirin, 2 jaminan dari Allah, 32 surah Al-Anfal. Orang yang hidup bersama Nabi dan beriman kepada Nabi tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Dan kita sepeninggal itu yang tidak pernah melupakan istighfar, telah zikir pagi dan petang, yang juga di dalamnya ada sayyidul istighfar, maka tidak kurang dalam sehari kita minta ampun kepada Allah karena banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.